Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsa Anggita Fairuza, nomor absen 11 dari kelas 12 MIPA 2, akan menjelaskan tentang dampak sosial teknologi informasi dan komunikasi. Baik, untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, yaitu ada aspek legal perangkat TIK, yang kedua ada hardware dan software, yang ketiga ada privacy, properti data dan identitas, yang keempat ada hukum dan etik internasional TIK, dan yang terakhir adalah karir dan bidang kerja TIK. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada aspek legal perangkat TIK. Penghargaan karya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Terdapat 3 kategori besar tentang subjek yang dapat dipatenkan, yaitu yang pertama ada proses, yang kedua ada mesin dan barang yang diproduksi, atau yang digunakan. Contohnya, yaitu ada algoritma, metode bisnis, dan software. Kemudian, perlindungan paten dengan jangka waktu 20 tahun dan paten biasa adalah 10 tahun dan paten tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya, kita membahas tentang hardware dan software. Seperti yang kita tahu, hardware merupakan perangkat keras dan software merupakan perangkat lunak. Dalam pengertiannya, hardware merupakan perangkat keras di mana semua bagian fisik dari komputer dapat tampak di mata kita. Contohnya, yang pertama yaitu ada papan sistem dan yang kedua ada RAM. Kemudian, kita membahas tentang software. Software sendiri merupakan perangkat lunak atau data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer atau aplikasi. Pembuatannya sendiri, software dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang kemudian dikompilasi oleh aplikasi kompiler sehingga menjadi kode yang dikenali oleh mesin hardware. Selanjutnya, ada lisensi software. Ada beberapa macam lisensi software. Yang pertama, yaitu ada lisensi komersial. Yaitu lisensi di mana semua software dibuat dengan tujuan untuk dijual. Atau dalam arti kata lain, software ini sebelum digunakan harus dibeli terlebih dahulu ataupun harus mendapatkan izin dari pemilik lisensi. Contohnya seperti sistem operasi Windows. Kemudian yang kedua ada lisensi trial, yaitu lisensi yang dibuat agar pengguna dapat merasakan pelayanan aplikasi terlebih dahulu namun dibatasi oleh waktu. Dan apabila pengguna ingin merasakan fitur dengan sepenuhnya, maka pengguna harus berlangganan di aplikasi tersebut. Yang ketiga ada lisensi non-komersial, yaitu lisensi di mana aplikasi tersebut dibuat untuk layanan publik. Contohnya, software untuk sekolah, rumah sakit, dan yayasan. Kemudian yang keempat ada lisensi shareware, di mana aplikasi membebaskan pengguna untuk menggunakan, menyebarluaskan, dan menggandakan software. Dan fitur ini cukup lengkap, di mana disediakan 2 versi, yaitu gratis dan berbayar. Contohnya ada Microsoft Office. Yang kelima, ada lisensi freeware, yang dapat digunakan secara lengkap dan gratis seutuhnya. Contohnya ada Google Chrome. Kemudian yang keenam ada lisensi open source, yaitu lisensi di mana aplikasi tersebut dapat kita gunakan dan dikembangkan, diubah, disebarkan secara gratis. Contohnya ada Notepad++. Selanjutnya kita membahas tentang pokok bahasan ketiga, yaitu privacy, properti data, dan identitas. Yang pertama kita akan membahas tentang data pribadi. Data pribadi adalah setiap data tentang pribadi kita baik yang teridentifikasi secara terpisah atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung atau tidak melalui sistem. Contohnya, kartu keluarga, nomor induk kependudukan, dan catatan peristiwa penting, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang privacy. Privacy adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Lalu,
Mengapa data pribadi kita harus dilindungi? Karena apabila tidak dilindungi akan terjadi diskriminasi atau prasangka buruk dari orang lain. Selain itu, dapat menjadi sasaran empuk untuk kejahatan cyber. Kita masuk dalam pokok bahasan yang keempat, yaitu hukum dan etik internasional TIK. Terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kita bahas dampak positif terlebih dahulu. Dampak positifnya yaitu ada kebebasan melakukan aktivitas, mengendalikan pengeluaran, efisiensi dalam alokasi sumber daya dan waktu. Kemudian yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan ada rasa ketakutan, golongan miskin informasi, individualis, kompleksitas, semakin rentan organisasi, pelanggaran privasi, pengangguran dan pemindahan kerja, serta kurangnya tanggung jawab profesi. Kemudian, kita membahas tentang hukum cyber. Hukum cyber adalah hukum yang mengatur tentang tindak kejahatan internet, serta melindungi pelaku e-commerce, pemegang hak cipta, paten, dan masih banyak lagi. Pendekatan dalam menjaga keamanannya yaitu ada pendekatan aspek hukum, teknologi, sosial budaya, dan etika. Next. Aspek hukum aplikasi internet ada 4. Aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah dan pencemaran nama baik, dan yang terakhir ada aspek privasi. Yang pertama, yaitu aspek hak cipta, yaitu aspek yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, di mana melindungi aplikasi internet seperti website dan email. Kemudian yang kedua, yaitu ada aspek merek dagang, meliputi identifikasi dan membedakan suatu sumber barang dan jasa. Dan aspek ini diatur dalam Undang-Undang Merek. Kemudian yang ketiga, ada aspek fitnah dan pencemaran nama baik, meliputi pelanggaran terhadap reputasi seseorang berupa fitnah, pencemaran nama baik, dan penghinaan. Kemudian yang keempat, ada aspek privacy, di mana aspek ini meliputi informasi personal, pesan informasi yang dapat diberikan dan diakses oleh orang lain. Asas-asas yurisdiksi dalam ruang cyber. Menurut Darrell Mente, dalam hukum internasional dikenal 3 jenis yurisdiksi, yaitu yang pertama, the jurisdiction to prescribe, yaitu yurisdiksi untuk menetapkan undang-undang. Yang kedua, ada the jurisdiction to enforce, yaitu yurisdiksi untuk penegakan hukum. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada the jurisdiction to adjudicate, yaitu yurisdiksi untuk menuntut. Kemudian ada 6 dasar penentuan hukum. Yang pertama adalah subjective territoriality, yang kedua adalah objective territoriality, yang ketiga ada nationality, yang keempat ada passive nationality, yang kelima ada protective principle, dan yang terakhir ada universality. Kita lanjutkan pada bentuk kejahatan komputer dan cyber. Dibagi menjadi 2, yaitu internal crime dan external crime. Yang pertama, internal crime dilakukan oleh orang dalam perusahaan atau insider. Modusnya yaitu yang pertama, memanipulasi transaksi input, dan yang kedua ada memodifikasi software dan hardware tanpa izin. Kemudian yang kedua ada external crime, yang dilakukan oleh orang luar yang dibantu oleh orang dalam, dan bentuk penyalahgunaannya yaitu ada joy computing, yang kedua ada hacking, dan yang ketiga ada the Trojan horse, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada etika dan moral penggunaan TIK. Yang pertama ada hak sosial dan komputer. Menurut Deborah Johnson, masyarakat memiliki 4 hak. Yang pertama, ada hak atas komputer,
Yang kedua adalah hak atas keahlian komputer. Yang ketiga ada hak atas spesialis komputer. Dan yang terakhir ada hak atas pengambilan keputusan komputer. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang privacy dalam etika dan moral penggunaan TIK. Yaitu, menurut Richard O. Manson, klasifikasi hak atas informasi yaitu ada 4. Yang pertama adalah hak atas privacy, yang kedua adalah hak atas akurasi, yang ketiga ada hak atas kepemilikan, dan yang terakhir ada hak atas akses. Kemudian, karir dan bidang kerja dalam TIK. Bidang kerja dalam TIK ini sangat luas sekali di era modern ini, yaitu contohnya ada mobile programmer, yang kedua ada pengajar teknik informatika, software engineer, system analyst atau system integrator, dan yang kelima ada konsultan IT, dan yang terakhir ada computer network, dan masih banyak lagi. Baik, cukup di sini pembahasan kita tentang dampak sosial teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.